silsilah kenabian pecah pada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu dinamakan dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena si kurung belah dra nabi lahir lewat keturunan Nabi Ibrahim. 17 ra berbangsa Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. 2 ra berbangsa Arab, Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad. Menyebar lagu tak isi getutuha dan muda, menyebar dakwah nepoh berakah nepegahaba. Kemudian hikmah yang kedua dari kisah Nabi Najak wa Taif tersebut, bahawa segala sesuatu legetanyo harus takalan secara proporsional bahasanya. Artinya apa? Takalan sesuatu masalah baik dengan emosi, takalan sesuatu masalah dalam kehidupan kitanya baik dengan nafsu, tapi takalan sebuah masalah yang terjadi dalam kehidupan kitanya harus dengan akal pikiran yang sehat. Le Nabi ketika nelake le malaikat Jibril pulung lungkop ke dia kota Taif nyo, hana ni jawab le Nabi ni lungkop juga dia nyak bagah mate gede. Hana menan le Nabi. Tetapi ni Nabi dengan bersikap dengan amat sangat bijaksana. Bah menan ni gede. Soek tu 5 tahun 10 tahun 20 tahun uku akan lahir Islam, akan timbul Islam yang amat sangat pesat di kota Taif. Menan ni jawab le Nabi. Itu membuktikan bahawa le Nabi hana bertindak dan bersikap dengan hawa nafsunya. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita uronyo dalam tamudib surau di atu hurung dunia yang urung sila. Apabila nama masalah yang terjadi di dalam masyarakat, lebih-lebih yang gusik masalah mulai banjaga tengut hingga tengut kembali kadang-kadang dengan masyarakat yang berbeda watak dan karakternya, tetapi hadapilah itu dengan pikiran yang dingin, hadapilah itu dengan akal yang salim, hadapilah itu dengan ilmu pengetahuan. Begitu syid menansyid getanya dalam terhadapi keluarga. Na limang anut limang draw beda, yang sabah tayu ja unu ni jauh, yang lain lagi habanyan limang draw anggota keluarga, limang draw beda-beda. Dan le getanya selaku urang syid juga harus bijak, harus takalan kiban sikap gedanyo yang jeroh kepada anak tersebut, sebagaimana yang Nabi bersikap dalam pelajaran Nabi Najak kota Taif. Urun syilun yang dirahmati oleh Allah, pada tahap yang kedua, ketika Nabi malamnya nuwo Umakkah, nuwo rumah Nabi, pada malamnya teka panggilan dari Allah untuk memperjalankan Nabi. Bak sabah riwayat roh malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, Israel pun malaikat nijak bak Nabi, netok-tok pintu Nabi, neputebit Nabi dan neplah dada kembali, bahawa tatepua segala Nabi neangkat sebagai Rasul sudah pernah Nabi neplah dada, neputubit kotoran-kotoran, darah-darah hitam lah hati Nabi pada masa Nabi kecil kali kejadian. Dan pada satu riwayat, malam sebelum Nabi nepu berangkat, nepu Isra' oleh Allah Baitul Maqdis, neplah dada Nabi dan nepeglih hati Nabi. Puaga nepeglih hati Nabi kutokan, tetapi untuk sempurnakan keimanan dan keyakinan dalam hati Nabi. Singkat cerita, Nabi beserta buraknya dan sabah makhluk Allah yang bernama burak neek Nabi dan dikelilingi oleh para malaikat. Nejak Nabi dari Masjidil Haram hingga kepada Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan Nabi tersebut
Nabi nepiyuh pada dumbuh-dumbuh tempat. Secara singkat mentang, Nabi nepiyuh yang pertama di Taibah. Nabi semayang 2 rakaat. Kemudian Nabi nepiyuh di Madian juga semayang 2 rakaat. Kemudian Nabi nepiyuh di Tursina juga Nabi semayang 2 rakaat. Kemudian dalam proses lalunya Nabi hingga Nabi tiba di Baitul Maqdis. Urun silon yang dirahmati oleh Allah, hikmah daripada Isra'nya Rasulullah dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa dapat tanya pahami dengan 2 hikmah di sini. Yang pertama, bahwa terjadinya Isra'nya Nabi itu merupakan reuni sejarah Nabi, reuni sejarah kenabian. Kiban lun pegah reuni sejarah kenabian. Ketika getanya riwayat kenabian yang pertama itu berada pada Nabi Yuna Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Dari Ibrahimnya tercabang kenabian dengan 2 cabang. Cabang yang pertama, Ibrahim itu memiliki 2 orang istri. Istri yang pertama beliau adalah Siti Sarah, dan istri kedua beliau adalah Siti Hajar yang merupakan babunya Siti Sarah. Ya. Dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Dari Siti Sarah lahirlah Ishak alaihissalam. Dari Siti Hajar Nabi Ismail berketurunan hingga Nabi Muhammad, dan itu dinamakan dengan bangsa Arab. Mulai Nabi Ismail dan keturunan-keturunannya hingga Nabi Muhammad itu dinamakan dengan bangsa Arab. Sedangkan Nabi Ibrahim melalui Siti Sarah berketurunannya Ishak dan Yakub, dan seterusnya hingga Musa, hingga Isa, semuanya itu adalah dinamakan dengan Bani Israel, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Silsilah kenabian pecah pada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu dinamakan dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena si kurung belah draw nabi lahir lewat keturunan Nabi Ibrahim. 17 raw berbangsa Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. 2 raw berbangsa Arab, Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad nepejak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu pada makna menyambung kembali tali persaudaraan yang sempat terpisah waktu masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu hikmah yang dapat kita petik yang pertama, urun silun. Isra'nya Nabi ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Yerusalem, karena Yerusalem itulah tempat kediaman Bani Israel, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Sedangkan di Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah itu tempat pusatnya bangsa Arab. Ketika Nabi Muhammad nepejak malamnya dalam secepat kilat, itu pada makna menyambung kembali hubungan yang sempat terpisahkan pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, dalam Isra itu Allah dalam Al-Quran pakai bahasa Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pakai kata-kata subhana li Nabi, li Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan bahwa kejadian Isra itu bukan kejadian yang dapat dinalar oleh logika dan akal. Dan boh pikiran nyan le getanyo ado-adun dengan Abu Jahal menyerta tangkap kejadian Isra itu dengan akal. Hana beda getanyo dengan Abu Jahal.
Abu Jahal ketika Nabi ni pegah malam kali nejak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dipekem oleh Abu Jahal seolah-olah tidak percaya kiban cara alam si malam lepas gejak padahal secara normal tajak daripada Mekah ke Hunang Rosyam Palestina butuh berpuluh-puluh hari baru terus tu. Tetapi le Nabi dalam sepertiga malam berhasil pergi dan berhasil pulang kembali. Itu tidak bisa ditolerir dengan akal. Tetapi itu hanya bisa ditolerir dengan iman, dengan kepercayaan, dengan akidah. Makanya oleh Allah dalam awal-awal kalimat waktu ini ceritakan kisah perjalanan Nabi awali dengan kata-kata subhanalladzi. Itu membuktikan bahawa kegiatan perjalanan Nabi itu tidak bisa dirasionalisasikan. Hal pahta pupatih ngakainya, tetapi nyan hanya bisa dipercaya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua buah hikmah yang kita dapati dari kisah Isra-nya Nabi. Setibanya Nabi di Baitul Maqdis, Nabi sembahyang 2 rakaat beserta para nabi-nabi yang lain yang mandum. Kemudian Nabi angkat oleh Allah kudehu sidratil muntaha. Ketika Nabi Sidratil Muntaha melalui beberapa tahapan, langit pertama, kedua, ketiga dan keempat, yang mungkin hana tarawih malamnya jauh panjang tak cerita aja. Singkat cerita, ketika Nabi terus bak Sidratil Muntaha merumpok dengan Allah, kata-kata pertama oleh Nabi mengucapkan adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ketika Nabi mengucap kata-kata tersebut, le Allah membalas dengan assalamu alayka ayuhan nabi. Bacaan yang kita baca dalam tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi. Kemudian ketika Allah beri salam kepada Nabi, le Nabi ni jawab assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Le Nabi hana jawab assalamu alayna sagai, tetapi le Nabi ni jawab wa ala ibadillahi salihin. Itu membuktikan bahawa le Nabi waktu kamu rumpak dengan Allah sekalipun hana tua tu kegedanyo makhluk, hana tua kepada kegedanyo umat. Maka dalam salah satu penggalan ayat Allah dalam Al-Quran disebutkan laqad ja'akum rasulun azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang dari pihak kamu seorang rasul yang ia sangat teringat, yang ia sangat respect terhadap umatnya, dan ia sangat kasih sayang kepada umatnya. Le Nabi hana pernah tua nuku ketanyo. Bahkan ketika Nabi merumpah dengan Allah sekalipun, ketika le Allah nesapa Nabi dengan assalamu alayka ayuhan nabi, le Nabi ni jawab assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam kepada kamu dan kepada seluruh hamba-hamba yang saleh-saleh mereka itu. Maka pada akhir kehidupan Nabi, le Nabi juga ni ingat katanya umat dengan kata-kata ummati, ummati. Urang silon yang dirahmati oleh Allah. Singkat daripada cerita, ketika le Nabi nurumpang Allah, nepua kewajiban
kepada getanyo sebagai oleh-oleh Nabi ni berumpa dengan Allah adalah salat sehari semalam 5 waktu. Yang perlu getanyo pahami dan ketahui urang silun, salat yang le Nabi ni cok secara langsung ba Allah Ta'ala berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban puasa hanya memada ngewahyu, kewajiban haji juga wahyu, kewajiban zakat juga wahyu, nuputran li Jibril kena buat Nabi udonya. Tetapi kewajiban salat itu Nabi sendiri yang ulangi aja. Itu membuktikan bahawa salat itu adalah amat sangat penting dalam kehidupan kitanya orang silun. Salat itu merupakan zikir kitanya. Salat itu merupakan ingatan kitanya dengan Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan, mi'rajul muslimin as-salatu. Ketika oleh Allah nepu mi'raj Nabi ulangit, juga terjadi mi'raj pada seluruh umat-umat manusia. Mi'rajnya umat manusia adalah berupa salat. Ketika getanyo salat urang silun, itu adalah proses getanyo merumpa dengan Allah. Ketika getanyo salat, nah sumber kekuatan yang amat sangat besar yang tengah getanyo pasau. Ibarat le getanyo tacah baterai HP itu. Ketika baterai kabeh perlu tabuh arus agar baterainya kembali hidup. Begitu juga filosofi salat. Ketika kita penuh dengan kegundahan dalam udip, kegamangan dalam udip, kesusahan dalam udip, solusinya ada pada salat. Maka nekun dalam sebuah hadis, aqimis salat li zikri, dalam ayat Al-Quran minasana, dirikan salat untuk mengingat kepadaku. Artinya adalah salat itu menjadi penenang. Zikir itu adalah bagian daripada ketenangan. Lagi kita yang bunuh urun silun, tamu zikir, tak baca bacaan, tasbih, tahmid, tahlil, itu tujuannya adalah untuk sebagai zikir. Zikir itu adalah penenang hati kitanya. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kenallah, ketahuilah dengan zikir hati menjadi tenang. Kibanjit ketenang hati dengan zikir. Dalam tafsir Mafatihul Ghaibiyah karangan Fakhruddin Ar-Razi disebutkan di sinan hikmah daripada zikir penenang hatinya. Hatinya getanyo maujud. Maujudnya terbagi 3. Nepegah oleh Fakhruddin Ar-Razi. Maujud mu'sirun wa muta'asir. Maujud mu'sirun la yata'asar. Maujud muta'asar la yu'sir. Sabah penijit Allah, sabah maujud yang hanya mempengaruhi tapi dia tidak bisa dipengaruhi. Yang kedua, dia terpengaruhi tetapi dia tidak mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah dia bisa mempengaruhi dan terpengaruhi. Apa itu adalah hati? Maujud yusir la yatasar. Maujud yang bisa mempengaruhi tetapi dia tidak bisa dipengaruhi. Itulah Allah. Allah mampu gerak getanya mandum, tetapi tidak mampu lagi getanya tagrak Allah. Hanjit tak perintah Allah, hanjit tak protes Allah, hanjit tak buhatu Allah. Maka Allah itu adalah maujud yusir la yatasar. Kemudian maujud mutaasirun la yusar. Itulah anggota tubuh kitanya orang silun. Gaki yang tajak, jara yang tak bot-bot, mata yang tak kemalan, punyung yang tak mendengar, abah yang tak pegah abah, hidung yang tak cium. Nyo mandum digerakkan orang silun. Ada yang menggerak, ada generator yang menggerak mandumnya, sehingga gakinya ho yang tajak. Tajak pada tempat god, bupa tempat nagot. Matanya tangi ngata yang god, yang gepa halia pu tangi yang gepa harum li Allah.
Dia hanya bisa dipengaruhi, tapi ini tidak bisa mempengaruhi. Itulah anggota tubuh katanya. Dan yang ketiga adalah maujud mu'sirun wa muta'asir, yang ia bisa mempengaruhi dan ia bisa terpengaruhi. Itulah hati. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Artinya God taputamong, dia juga akan baik dalam mengatur. Tapi artinya hana God tak sapeh dan tak papah, dia juga akan berefek tidak mampu dia mengatur dengan baik. Artinya apa? Menyelekitanya sering tak berzikir dengan Allah, artinya menjadi dekat dengan Allah. Ketika hati dekat dengan Allah, pancaran sinaran Allah akan masuk cahaya yang ke hati kitanya. Ketika hatinya kaitan mencahaya Allah, hatinya akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kitanya kepada kebaikan dan kebaikan. Itulah fungsinya zikir urang silun, untuk percahaya hati. Karena hatinya tak galgol lagi, igrok-grok, hai piuh-piuh igrok-grok, lagi igrok-grok jantung kan. Tedang jantung kan meninggallah kita kan. Yang tedang jantung 3 set, yang kita kajuk ke huruf meninggal kira. Hati juga lagi ni. Sangat cepat respect hati, hana pernah hidang-dang lagi. Tetapi untuk tak pedang hatinya adalah dengan zikir kepada Allah. Dengan zikir hatinya jijitau dengan Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir ke Allah, hati itu menjadi tentram. Arti menjadi tentram, hatinya kalandai, hana tai grup le, hana tai laki yang kongkon le. Karena kata Allah akan mendapat pancaran sinar dari ilahi. Ketika hati akan mendapat pancaran sinar ilahi, maka ia akan mengatur seluruh anggota tubuh kitanya. Ia to kaki baik ijak merangkau, ijak bak tempat gak mantang. Ia to mata baik kalan pupu yang apa haram oleh Allah. Tapi kalan yang jeroh-jeroh mantang. Itu semua ada di hati. Dan salat kitanya juga bagian daripada mempengaruhi hati urang silun. Maka melalui momentum Isra Mi'rajnya membekas bak jiwa kita mandum-mandum yang bahawa salatnya merupakan salah sabuh indikator le kitanya jeroh atau hana jeroh ke udip hidupnya. Ketika salatnya le kitanya hana tak lakukan, ketika salatnya le kitanya hana tak jaga pada wate-wate yang kau perintah oleh Allah, itu menjadi bukti bahawa le kitanya akan susah dalam udip, akan terjadi kegamangan dan kegundahan dalam udip, akan terjadi pengpo dan rayang-rayo dalam udip. Itu yang pertama. Hikmah daripada kitanya pelajari Isra Mi'raj. Dari orang yang galau sembahyang dengan tak peringati Isra Mi'rajnya betatim sembahyang. Bagi kitanya yang katatem sembahyang dengan tak pelajari Isra Mi'rajnya, sembahyang yang tak sembahyangnya tak tingkatkan kualitas dia. Menyebarakan dalam sembahyang kitanya terbayang ketiga tahu pikiran tu. Nyo dengan peringatan Isra Mi'rajnya, dengan tak sembahyang khusyuk katanya. Dengan tak sembahyangnya tak perhatikan seluruh pu yang tak bacanya tak pahami makna berzilun. Karena sembahyang yang lagi nyan ke baru nepegah li Allah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Salat yang dalam keadaan khusyuk. Salat yang ketika kita sembahyangnya mampu tak perhatikan, mampu tak maknai setiap bacaan-bacaan dalam salat. InsyaAllah menang sembahyang yang tak lakukan akan terhindar legatnya daripada perbuatan keji dan mungkar.